Halo semua, selamat datang di video saya kali ini. Ya, sekali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai filsafat Indonesia. Sebelum itu mari kita perkenalan dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Rafael Christian Hartanto yang di sebelah kiri. Nah, saya adalah mahasiswa semester 1 kelas B dengan prodi Matex Dosi dengan NIM 025241441972. Lalu untuk dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Junaidi SAG MHum MKom, yaitu sebagai dosen mata kuliah Pancasila. Oke, nah ini saya akan membahas tentang filsafat sebagai pisau bedah makna. Oke, di slide berikutnya ya. Ini Pancasila itu merupakan dasar negara. Nah, makanya Pancasila saat ini sangat menyedihkan karena Pancasila sering hanya menjadi sebuah hafalan sebagai simbolis saja, tapi tanpa dipahami untuk kedalaman maknanya. Padahal berbagai persoalan bangsa berawal dari kegagalan menghayati jiwa bangsa negara tersebut. Artinya, filsafat sangat diperlukan untuk kali ini. Karena apa? Untuk memahami Pancasila secara lebih kritis, artinya kita memahami poin-poin penting di dalam sebuah Pancasila, seperti yang tertulis agar tetap relevan menghadapi tantangan seperti intoleransi dan erosi integritas. Artinya Pancasila itu sangat penting karena menjadi sebuah dasar negara itu tidak mudah. Dia harus menghadapi segala keberagaman. Nah, sebagai dasar negara dalam Undang-Undang 1945 yang teruji untuk menjaga keberagaman, Pancasila harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari agar jati diri bangsa tetap kuat dan masyarakat lebih kritis dalam menghadapi persoalan kebangsaan. Oke, nah tujuan saya membahas tentang filsafat dan Pancasila ini adalah yang pertama, menguraikan pemahaman Pancasila secara kontekstual. Lalu yang kedua, menganalisis hubungan filsafat dan Pancasila saat ini. Lalu yang ketiga, mengkaji perspektif secara historis, filosofis, dan sosiologis. Nah, yang keempat adalah mengetahui sumber historis, sosiologis, politis, Pancasila dalam berfilsafat. Oke, lanjut. Apa sih urgensi pendekatan filosofi? Yang pertama, urgensi pendekatan filosofi adalah mengapa filsafat sangat penting. Itu beberapa pertanyaan yang sering terjadi ya dalam masyarakat. Nah, lalu yang kedua adalah apa dinamika filsafat dan Pancasila. Nah, lalu yang ketiga adalah pemaknaan tentang poin-poin dalam sila-sila Pancasila. Nah, mari kita lihat dari ada 3 poin yang bakal kita bahas. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu tentang pengertian filsafat. Nah, pengertian filsafat menurut tokoh-tokoh ada 3 tokoh penting. Yang pertama dari Socrates, itu pada tahun 1000 sebelum Masehi, itu tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Nah, Socrates itu mengungkapkan filsafat adalah sebuah bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Nah, lalu yang kedua adalah Plato. Plato itu pada tahun 472 hingga 347 sebelum Masehi. Nah, Plato ini mengungkapkan pengertian filsafatnya yang dia sempat tulis dalam karyanya, yaitu berasal dari Republik, yang berjudulkan Republik. Nah, menegaskan tentang filsafat merupakan sebuah pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Nah,
Oke, kita lanjut ke yang ketiga, itu ada Aristoteles. Aristoteles ini dia mengungkapkan dari apa yang dia lakukan, pertama dia merupakan sebuah uh, penggemar fisika, pengetahuan. Nah, dari ungkapannya adalah filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan mencakup berbagai bidang seperti metafisika, logika, etika, ekonomi, dan matematika. Oke, itu dari tiga itu ya. Luar biasa sih. Oke, lanjut ke berikutnya adalah urgensi mempelajari filsafat Pancasila. Nah, urgensi mempelajari filsafat Pancasila ini terdapat 3 poin. Yang pertama, yaitu sebagai antibodi pemikiran. Nah, artinya apa? Kemampuan filsafat saat ini harus dilatih, terutama dalam berpikir kritis dan sistematis agar menjadi benteng terhadap informasi-informasi palsu dan propaganda seperti indoktrinasi, paham radikal, atau hal-hal yang menyeleneh atau yang tidak sesuai dengan Pancasila. Lalu yang kedua juga kita lanjut sebagai perekat epistemologis. Nah, artinya apa? Filsafat itu menjadikan sebuah memberikan sebuah dasar bagaimana sebuah pengetahuan tentang kebangsaan yang dibangun. Kemampuan yang tidak hanya untuk diri sendiri, namun untuk mencapai kebijaksanaan kolektif melalui musyawarah atau kebersamaan. Nah, lalu yang ketiga adalah sebagai fondasi etika nasional. Adanya apa ya, perkembangan generasi saat ini tentu adanya krisis, terutama krisis karakter. Krisis karakter pada apa? Pada Pancasila, karena pada saat ini Pancasila itu cukup dilupakan, tidak begitu dianggap oleh beberapa orang karena merasa dirinya itu sudah benar. Nah, filsafat ini muncul digunakan untuk menyediakan sebuah wadah kerangka nilai yang komprehensif dari nilai ketuhanan hingga keadilan. Artinya poin-poin dari sila 1 sampai ke 5 itu tercukupi. Artinya dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan setiap generasi tahu tentang Pancasila itu selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang hingga keadilan yang dapat menjadi kompas moral dalam segala bidang, termasuk akademik, pendidikan. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah dialektika, filsafat, dan Pancasila. Pancasila dan filsafat tentu memiliki hubungan yang dinamis dan dialektis. Ya, itu Pancasila adalah objek yang dikaji oleh filsafat yang didirikan oleh beberapa tokoh-tokoh pejuang bangsa pada zaman dahulu yang diuji terus agar menghasilkan sebuah keadilan dan keberagaman. Nah, sekaligus juga merupakan hasil dari proses berpikir dari filosofis dari para pendiri bangsa ya, yang tadi saya sebutkan bahwa Pancasila itu diuji secara terus-menerus dan dilakukan tidak condong ke satu pihak saja. Nah, ini kita ada dua perbandingan di era Orde Baru dan era Reformasi. Pada era Orde Baru, Pancasila dibekukan dan menjadi alat politik penguasa dan dilakukannya juga pendekatan indoktriner melalui program P4. Apa sih itu P4? P4 adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila sehingga nilai-nilai filosofisnya berhenti. Artinya nilai filosofis Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ada yang tidak adil, ada yang condong sebelah atau apapun itu bisa terjadi. Nah, filosofisnya berhenti serta kehilangan daya kritisnya, dan Pancasila tidak hanya
slogan, namun subjek yang hidup untuk didialogkan. Nah, Pancasila itu dianggap hanya slogan pada saat itu. Nah, namun di era berikutnya setelah Orde Baru, nah kita lanjut ya ke era reformasi. Nah, dengan adanya pencabutan P4, artinya tidak ada paham indoktrin, ya, tidak ada pemaksaan juga, dan juga di era reformasi itu adanya penghilangan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Nah, ini juga lebih parah nih. Nah, yang membuatnya terlantarnya di masyarakat Indonesia, artinya Pancasila itu tidak dianggap lagi di era reformasi, dan terjadinya, dan pada era reformasi juga di agak akhir itu terjadinya sebuah kegiatan apa ya, peluang dalam merevitalisasi dan perbaikan pemahaman Pancasila dengan pemahaman yang lebih kritis. Nah, juga partisipasi dan kontekstual yang jauh dari kesan dipaksakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini terdapat 3 lensa dari lensa historis, lensa filosofis, dan lensa sosiologis. Nah, kita lihat dari lensa historis. Lensa historis itu adalah Pancasila lahir dari pergulatan pemikiran yang intens dari hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti gotong royong dan religiusitas serta budaya dalam keberagaman. Nah, perdebatan, nah juga di lensa historis ini juga menyebutkan bahwa di sejarah itu Pancasila juga diperdebatkan di sekitar Piagam Jakarta yang menunjukkan bahwa pendiri bangsa, bahwa dasar negara ini harus bisa menampung semua aspirasi, bukan hanya memaksa satu keyakinan, namun diuji terus hingga menjadikan sebuah peristiwa kedewasaan berpikir dalam sebuah keberagaman. Nah, lalu di lensa filosofis, terlanjut ya. Nah, setiap sila adalah lapisan yang membentuk sebuah sistem koheren. Oke, kita lanjut ke sila yang pertama, yaitu yang pertama ketuhanan. Artinya apa? Bahwa masyarakat Indonesia adalah makhluk yang berketuhanan. Artinya manusia itu memiliki basic, di sila pertama itu memiliki basic antropologis filosofis yang menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Nah, ini bukan hanya dasar untuk otoritas, tetapi untuk sebuah etika ketuhanan yang memandu sila-sila di berikutnya. Nah, lalu di sila kedua adalah kemanusiaan yang mengambil dengan konsep humanisme universal yang diindonesiakan, ya. Manusia yang tidak hanya adil terhadap sesama, namun juga beradab terhadap setiap manusia atau setiap makhluk hidup. Nah, selalu juga menekankan pada martabat dan budi pekerti pada sesama. Oke, lanjut yang sila ketiga ya. Sila ketiga adalah persatuan. Sila ketiga ini mengambil paham filsafat politik tentang bagaimana membangun persatuan dari kemajemukan masyarakat, dan juga persatuan yang bukan hanya sebuah peleburan tetapi sinergi untuk membangun dari keberagaman. Oke, lanjut ke sila yang keempat. Membawa adalah kerakyatan yang membahas sifat epistemologis demokrasi khas Nusantara. Nah, pengetahuan dan kebijakan bukan hanya berasal dari kuantitas suara atau voting, tapi juga kedalaman argumentasi yang bermuara pada pembahasan serta seperti pembahasan bersama, kepentingan bersama, yaitu sebagai musyawarah atau musyawarah agar terjadi kesepakatan yang adil dalam segala aspek sosial. Lalu sila yang kelima itu adalah keadilan. Artinya sila kelima itu merupakan sebuah tujuan akhir dari poin-poin yang di empat yang disebutkan sebelumnya, sila-sila yang sebelumnya. Artinya memiliki target sebuah tujuan adil, artinya keadilan dari seluruh
pondasi filsafat yang telah dibangun sebelumnya. Nah, sila kelima ini keadilan yang membahas bukan hanya sebuah prosedur, tapi juga substantif dan sosial. Adil terhadap segala elemen masyarakat, dari orang miskin hingga orang kaya. Artinya semua itu setara dalam kehidupan di negara ini. Nah, lalu kita lanjut juga di lensa sosiologis, Pancasila harus berfungsi dengan baik sebagai modal sosial dan memiliki nilai-nilai yang praktis untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun terdapat tantangan yang merupakan sebuah kesenjangan antara idealisme filsafat dan realita lapangan. Maraknya juga ketimpangan ekonomi terhadap masyarakat yang kaya hingga miskin, dan juga terdapat intoleransi sosial di masyarakat. Nah, diharapkannya Pancasila ini bisa melakukan sebuah perubahan dengan revitalisasi, melakukan pendekatan budaya dan penegakan hukum terhadap pelaku tindakan anti Pancasila. Oke, kita lanjut di berikutnya, sintesis dan refleksi kritis. Pancasila itu kita dari materi ini kita simpulkan bahwa terdapat 4 poin. Yang pertama, Pancasila merupakan sebuah filsafat yang hidup. Lalu yang kedua adalah pendekatan Pancasila itu harus dilakukan secara kultural dan juga memahami seluruh elemen dalam pendekatan Pancasila. Lalu yang ketiga adalah pendidikan yang membebaskan dalam berpikir. Artinya Pancasila itu tidak sebuah keterpaksaan, artinya kita sebuah kebebasan, bagaimana kita menjadi pribadi yang mengeksplor apapun dan tidak dibatasi oleh pemerintah gitu. Lalu yang keempat adalah menjadi sebuah solutif dalam permasalahan keberagaman. Pancasila itu merupakan sebuah penengah dari segala permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oke, baik, itu saja, sekian dari saya. Video ini telah selesai. Oke, sampai jumpa di tugas berikutnya. Dadah.